Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian, wahai para penikmat konten spoiler? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Pada kesempatan kali ini, gua mau nerusin kisah petualangan Mukoda di dunia isekai. Keseruan apa yang akan terjadi di episode 10 ini? Apakah kemunculan monster kuat yang tidak terduga? Oke lah, daripada kalian keburu amuk-amukan karena lapar ingin makan Indomie, mending kita langsung ke alur ceritanya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, disubrek aja agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Jika sudah, kita langsung gaskan ke videonya. Film dimulai dengan diperlihatkan Mukoda, Vel, dan Sui berada di sebuah bukit, di mana di bukit itu terdapat Metal Lizard yang harus ditangkap sebagai misi pertama Mukoda di rank C. Mereka bertiga bergegas pergi untuk segera menangkap buruannya. Sesampainya mereka di sebuah goa, terlihat seekor monster sedang memakan sesuatu. Mukoda sempat kebingungan dengan monster itu karena dedegannya tidak sama seperti Metal Lizard. Tubuh monster itu mengeluarkan cahaya. Tetapi menurut sensor penciuman Vel, di sekitaran ini tidak ada lagi aura Metal Lizard yang terdeteksi. Lalu Mukoda menggunakan skill pendeteksinya dan diketahui jika monster yang berada di hadapannya adalah Mithril Lizard. Menurut Vel, Metal Lizard bermutasi karena memakan biji Mithril. Karena itu berarti serangan sihir tidak akan berpengaruh terhadap Mithril Lizard. Karena bahan Mithril sangat ringan namun begitu keras dan dapat menghantarkan sihir dengan baik. Dengan kata lain, saat diserang dengan sihir, setelah mengenainya, sihir yang ditembakkan akan menyebar seperti menangkisnya. Dan sihirnya juga bisa ditekan hingga lebih dari setengahnya. Mendengar penjelasan itu, Mukoda menyimpulkan jika Vel pun akan kesulitan mengalahkan Mithril Lizard. Namun, tiba-tiba dengan satu serangan Chidori, Vel berhasil memanggang Mithril Lizard. Jadi Vel melepaskan sihir yang sangat kuat sampai pasif Mithril tidak berfungsi merendam serangan sihir. Melihat itu, Mukoda malah merasa kasihan karena Mithril Lizard tewas saat makan. Tapi dah coba kalian bayangkan guys, lagi enak-enaknya makan, tahu-tahu kesambar geledek. Lanjut. Melihat biji Mithril Lizard yang berserakan, Mukoda mempunyai ide untuk membuat sebuah pedang sihir dan baju jirah yang dapat melindungi dirinya dari serangan sihir. Akan tetapi, niatan itu ditentang Vel karena ia merasa terhina. Perlindungan yang ia berikan kepada Mukoda lebih kuat dari biji Mithril. Vel lalu mengajak Mukoda untuk langsung menjalankan misi selanjutnya, yaitu memburu Bloody Hornbull. Singkat waktu, mereka sampai di sebuah padang rumput, di mana di sana terdapat begitu banyak kawanan Bloody Hornbull. Karena jumlahnya yang begitu banyak, Mukoda berinisiatif untuk melihat pertarungan Vel dari jauh. Vel pun bergegas pergi mendekati kawanan Bloody Hornbull. Melihat Vel pergi untuk bertarung, Sui pun ingin ikut dan merasakan sensasi tawuran dan baku hantam. Mukoda sempat melarangnya, namun jiwa brutal Sui tidak dapat ditahankan lagi. Belum juga berkedip, kawanan Bloody Hornbull telah Vel dan Sui kalahkan. Sui nampak begitu senang karena sebelumnya Vel menghempaskan kawanan monster itu dengan sihir angin, namun mereka tetap berdiri. Akhirnya, dengan kekuatan piu-piu, Sui berhasil melumpuhkan mereka semua. Hasil dari tangkapan itu, setengahnya akan Mukoda jual ke kuil petualang, dan setengahnya lagi untuk mereka makan. Karena misi telah selesai, Mukoda, Vel, dan Sui beristirahat dan memakan makanan yang telah Mukoda persiapkan tadi malam. Lalu, ketika Mukoda meminum minuman bersoda, Sui dan Vel yang melihatnya ingin mencoba merasakannya. Oi. なんだこれは！世界にはこのような不思議な飲み物。
ゲップが出るのがね。フェルおじちゃんすごい。何がだ。Singkat cerita, Mukoda telah kembali ke kuil petualang dan menyerahkan jasad Mithril Lizard sebagai tanda jika ia telah berhasil melaksanakan misi. Mendengar sebutan Mithril Lizard, William dan Bang Botak sangat terkejut karena Mithril Lizard adalah monster yang sangat-sangat langka sekali. Keberadaannya terakhir terlihat 400 tahun yang lalu. Dan Metal Lizard yang bermutasi menjadi Mithril Lizard berarti di pegunungan itu terdapat tambang baru biji Mithril yang keberadaannya pun sangat misterius. Diketahui jika Mithril itu adalah barang langka dan super langka. Di dunia isekai ini hanya ada 3 tambang yang masih aktif. Jadi bagi para penguasa di sini penemuan ini akan menjadi berkah tersendiri. Dan mungkin saja misi ini akan dihadiahi langsung oleh kerajaan sekitar 5.000 koin emas yang jika dikonversikan ke mata uang Jepang sekitar 50 juta yen. Sontak mendengar semua penjelasan dari William dan Bang Botak membuat Mukoda sangat ketakutan karena ia tidak menyangka misinya ini malah memancing kehebohan lagi. Ditambah jika orang lain mengetahui Mukoda mendapat uang sebanyak itu, ia akan menjadi buruan para begal. William kemudian berkata jika hadiah misinya akan diserahkan setelah Guild menyiapkan uangnya. Namun sebelum itu William meminta Mukoda untuk lanjut ke misi kedua, yaitu memburu kawanan Bloody Hornbull. Kembali William dibuat geleng-geleng kepala karena ternyata misi itu juga sudah selesai dilakukan Mukoda. Singkat cerita, setelah Mukoda selesai menyerahkan bukti misi-misi yang telah selesai, mereka berjalan ke penginapan sembari membahas tentang sesuatu yang akan terjadi setelah ini. Namun begitu, Vel tidak menghiraukan kerisauan Mukoda. Yang lebih penting saat ini adalah seperti janji Mukoda sebelumnya jika ia akan membuat steak terenak yang terbuat dari daging Bloody Hornbull. おお、できた。ブラッディホーンブルステーキ。 Vel dan Sui merasa sangat kenyang setelah memakan masakan Mukoda. Di sini, Vel memuji Mukoda jika setelah bertemu dengan Mukoda, ia tidak lagi memakan daging mentah dan ia sangat menantikan masakan-masakan Mukoda selanjutnya. Mendengar itu, Mukoda sangat terharu karena jika bukan berkat Vel dan Sui, mana mungkin saat ini ia berperingkat petualang rank C. Mukoda berjanji akan memasakkan Vel dan Sui makanan-makanan yang enak. Karena waktu yang semakin bertambah malam, Mukoda berencana untuk beristirahat. Tetapi sebelum beristirahat, ia mempersembahkan makanan manis terlebih dahulu kepada Ninhil. Setelah terkirim, terdengar suara-suara aneh dari kayangan. Ternyata ketiga saudari Ninhil mendatangi Ninhil lalu berkata kepada Mukoda jika mereka juga ingin menginginkan makanan dari dunia lain seperti Ninhil. Sebagai gantinya, mereka juga akan memberikan perlindungan seperti yang dilakukan Ninhil. Saudari Ninhil bernama Kisar, sang dewi tanah, Agni, sang dewi api, dan Ruka, sang dewi air. Menurut Agni, perlindungan Ninhil tidak maksimal karena Mukoda tidak mempunyai bakat sihir angin. Perlindungan dari Agni dan Kisarlah yang akan berefek sangat kuat karena pada dasarnya Mukoda memiliki bakat sihir api dan tanah. Mukoda sempat kebingungan untuk menerima atau menolaknya. Ninhil pun memprotes apa yang dilakukan saudari-saudarinya itu karena ia merasa Mukoda adalah miliknya. Di tengah paseaan antara kakak beradik, Kisar tanpa persetujuan Mukoda menganugerahi perlindungan sihir tanahnya. Disusul Agni. Dengan perlindungan yang telah Mukoda terima, mau tidak mau Mukoda harus memberi mereka juga persembahan makanan-makanan manis. Dari kejauhan Ruka berkata jika ia memberi Mukoda sihir air, tidak akan berguna baginya karena Mukoda tidak memiliki bakat sihir air, yang artinya hanya dia yang tidak mendapatkan makanan manis. Ruka pun menangis jadi-jadinya, membuat saudari-saudarinya berusaha menenangkan Ruka dan memaksa Mukoda untuk melakukan sesuatu. Di tengah kebingungan karena ketempuhan buntut maung, Mukoda memiliki ide untuk memberikan perlindungan sihir airnya kepada hewan kontraknya yaitu Sui. Karena sejatinya Slam seperti gumpalan air. Setelah itu, Mukoda pun memberi santunan para dewi-dewi itu makanan-makanan manis yang sangat banyak. Keesokan harinya, Mukoda mencoba sihir api dan tanahnya. Sangat mengejutkan, kekuatan Mukoda meningkat sangat drastis.
Dilanjutkan Sui, sihir air yang telah dianugerahkan kepadanya sangat luar biasa. Sui dapat memotong pohon hanya dengan satu kali sebatan. Melihat Sui yang semakin kuat, Vel mengajak Sui untuk adu mekanik dengannya. Tentu saja hal itu dilarang oleh Mukoda karena kekuatan Vel masih jauh di atas Sui. Di sore hari, sekembalinya Vel berburu, Mukoda memperlihatkan karya sihir tanah miliknya, yaitu bangunan seperti rumah. Namun, Vel dan Sui mengacuhkannya, yang ada dalam pikiran mereka adalah makan. Dan film pun berakhir. Oke lah guys, sampai di sini dulu pembahasan dari anime Tondemo Skill The Isekai Horomeshi episode 10. Dan nantikan keseruan di episode selanjutnya. Terima kasih bagi yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.